bisa dirangkum kiat-kiat membersihkan hati ala Imam Ghazali yang diambil dari karya-karyanya disajikan dalam pidato 30 menit. Kalau itu dipadukan dengan apa itu jenenge teknologi visual yang bisa membentuk rupa, wah ini modern banget bisa diundang. Itu 2 tahun yang lalu, lo berpikir itu. Nah, kejadian sekitar setahun yang lalu itu di Jakarta ada konser yang di keadilan. Penyanyi yang meninggal sekitar tahun 94-95. Itu nyanyi dengan bantuan teknologi AI tadi dan visualisasi sebagai rupa wong terpanggung pelaku-pelaku nyampai itu semua apa kabar, terus nyanyi loh suara ini keadilan. Nah itu bikin sokol gambar. Selama ada fotonya, ada rekaman suaranya bisa dimasukkan, terus sokol bayar aku pilih kabar itu enak zaman itu kalau ini teknologi Pak yang bisa diakses 24 jam supaya kita tahu. Masya Allah. Tapi satu yang tidak punya perangkat intinya. Apa perangkat intinya? Sana. Jadi agama itu bukan seperti ilmu yang lain. Agama itu bukan hanya teksnya, tapi keterangannya harus didapat dari orang-orang yang punya tanggung jawab atas ilmu. Harus didapat dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu agama. Maka dikatakan al-Islam menjadi kalau Islam lakukan segala macam. Insya Allah di Indonesia yang punya ilmu adalah pondok pesantren. Amin. Sangat bisa dari asmani pondok ini kalau Pak Bupati atau Pak Gubernur tanya kepada kiai atau kepada gurunya itu bukan sekedar bikin pondok. Bahkan ajarannya, bahkan cara bacanya, bahkan filosofinya itu diambil dari guru-gurunya semua. Bahkan mungkin bangunnya di Mamawan itu dihitung oleh bumi itu. Jadi ada kopi pasir dari Demak, kopi pasir di sini, nanti di kopi pasir di sana, kopi pasir di sini. Maka JP3M walaupun baru 3 tahun, tapi ruhnya sudah bertahun-tahun. Maka sebenarnya gampang saja. Mungkin 3 tahun sudah kayak gini. 3 tahun sudah kayak gini, apalagi kalau 33 tahun itu luar biasa. Semakin akan banyak kiai-kiai yang dari dunia itu menjadi acara-acara sebagainya. Masya Allah. Ini pondok pesantren ini nilainya sama sekali tidak dimiliki oleh Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, dalam Islam kita ini tidak bisa membuat amal. Yang kita bisa lakukan adalah mengikuti amalnya para pendahulu kita. Bahasa Jawanya orang iso gawe amal, iso niku melu amal. Kita ini tarafnya adalah meniru. Coba mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ingat-ingat. Bangun tidur terus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu niru. Habis itu wudu, tangannya dibasuh dulu sebelum dimasukkan kepada olah. Kalau yang tidak ada pancuran itu niru. Niru semua. Bahkan misalnya kalau saya habis subuh itu setelah itu saya doa baca sholawat sallallahu alaihi wasallam 21 kali. Itu niru. Habis itu berangkat ke masjid. Qobliyatus niru. Sholat subuh niru. Sampai menjelang tidur. Menjelang tidur itu ada apa? Allahumma jadikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Napa bismillah Allahumma ahya wa amin. Niru semua. Yang kita lakukan dari bangun sampai tidur semuanya niru.
Maka kelasnya kita ini bukan membuat amal, tapi mendidik. Nah, sekarang logikanya begini. Ibu-ibu ini beli perangkat dapur, misalnya Magicom atau Magic. Yang satu mereknya apa tuh Magicom itu? Yoma, pilih yang itu kalau di toko itu ada Yoma sama pilih, ada satu lagi merek hijau itu cuma Mereka hijau. pasti pilih Yoma. Tersungging saya. Pak Bupati mau beli mobil di dealer itu harganya sama. Satu Toyota, dua Honda, tiga Mitsubishi. Ada satu lagi merek. Apa merek yang SMK? Atau merek apa? Yang mereknya tidak terkenal sama sekali. Pak Bupati pasti pilih kalau nggak Toyota, ya Honda, ya Mitsubishi. Ini Gus-Gus itu beli HP ya. Ada satunya Samsung, ada iPhone, ada macam-macam. Satunya lagi ada merek baru namanya Paimin. Pasti tidak dipilih. Karena apa? Karena kita itu manusia yang alam bawah sadar yang niru itu pasti pilih yang baik. Niru itu pasti pilih yang baik, yang sudah terpercaya. Begitu. Maka dalam beragama jangan sampai kalah dengan pilih Magicom. Wong Magicom saja selektif. Wong beli HP itu selektif. Masa mendapat informasi agama tidak selektif? Ini orang tidak pernah ketahuan mondok, tidak pernah ketahuan belajarnya kapan, di mana. Ujung-ujung ikut kajian 2 bulan, umroh 9 hari. Habis itu pulang dipanggil Abi, temannya manggil Kopi sama Asi. Habis itu Pak, terus bilang ini kalau ini kriminal Pak. Orang nggak alim bilang ini kalau kriminal Pak. Logikanya sama, orang belajar kedokteran, tapi bukan dokter Pak. Belajar kedokteran, alim dia. Belajar kedokteran baca sendiri. Habis itu merasa dia tahu, pasang pelan. Itu ditangkap sama negara karena kriminal. Saya nggak tahu orang-orang yang belum kompeten, nggak ketahuan alimnya itu nggak ditangkap. Ini bahaya. Makanya kalau kita ini kelasnya niru, mari kita niru sesuatu yang terpercaya, yang ketahuan gitu, yang punya sanad. Ini nggak kenal sanadnya. Hanya karena viral Pak, FYP. Hanya karena viral. Nah sekarang mulai bergeser, orang ini diikuti bukan karena alim, bukan karena baik, tapi karena terkenal. Nah ini loh, dan saya yakin sesuatu yang seperti itu, yang ditanam tidak terlalu dalam, ini sifatnya hanya sementara. Tapi apa yang dilakukan kiai-kiai, apa yang dilakukan pesantren itu, Masya Allah, sampai hari ini di mana-mana menjadi motor bergerak daripada dakwah Islam termasuk Sulawesi Selatan. Ini kenapa? Karena namanya daun. Dan yang diwarisinya adalah sesuatu yang otentik, sesuatu yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.